Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Merdeka Digital, di kesempatan ini ada berita yang cukup serius, khusus bagi teman-teman yang berada di garda terdepan dalam membangun mutu pendidikan di Indonesia, ya. Eh, Hasil survei dari PISA ini nanti akan kita lihat seperti apa hasil survei tentang kualitas pendidikan karena PISA ini adalah lembaga kelas internasional sehingga hasil survei ini akan dibandingkan dengan negara-negara di dunia ya. Jadi kalau di judulnya di sini peringkat kita itu ada peringkat ke-72 dari 77 negara ya. Sehingga ya ranking berapa itu ya? 72, 77, 73, 4, 5, 6, 7 ya, 6. Peringkat 6 besar dari bawah ya. Nah, ini mengapa kok bisa seperti itu? Saya mendapatkan informasi dari uh, dw.com ya terkait dengan hasil survei dari PISA. Berikut ya akan saya baca dan kita analisis bersama. Survei PISA ini terakhir 2018 ya. Setelah itu kemudian ada pandemi sehingga eh, berdasarkan informasi survei dilaksanakan di 2022 sehingga hasilnya belum dirilis ya, sehingga kita masih mengacu pada survei PISA di tahun 2019. Nah, dalam ini saya bacakan ya. Dalam survei kualitas pendidikan yang dikeluarkan oleh PISA, Indonesia menempati peringkat ke-72 dari 77 negara. Nah, ini ya. Ya, mungkin dapat dikatakan bisa kategorinya cukup memprihatinkan ya. Karena 72 dari 77 dari bawah berarti peringkat 6. Pengamat menilai kompetensi guru yang rendah dan sistem pendidikan yang terlalu kuno ini menyebabkan kita berada di peringkat ke-6 dari bawah. Survei kemampuan pelajar yang dirilis oleh Program for International Student Assessment atau PISA pada Selasa 3 Desember 2018 ya, ini nggak ada tahunnya, di Paris menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 dari 77 negara. Data ini menjadikan Indonesia bercokol di peringkat 6 terbawah, masih jauh di bawah negara-negara tetangga ya, Malaysia. Padahal Malaysia itu dulu informasinya pendidikannya nyontoh Indonesia, tapi kok sekarang terbalik ya. Dan Brunei Darussalam ya. Survei PISA merupakan rujukan dalam menilai kualitas pendidikan di dunia yang menilai kemampuan baca, matematika, dan sains. Ya, pertanyaannya, mengapa kualitas pendidikan Indonesia itu begitu buruk? Nah, ini ya. Menurut pengamat pendidikan Budi Trikorayanto, setidaknya ada 3 masalah yang membelenggu pendidikan Indonesia sehingga kita ya dapat dikatakan masih terlambat dari negara-negara lainnya. Walaupun kemarin info di channel ini ya di Merdeka Digital itu ada putra terbaik Indonesia itu menjadi nomor 1 di dunia. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kualitas pengajar. Kompetensi guru di Indonesia masih berada di tingkat yang sangat rendah ya. Bukan rendah ya, tapi sangat rendah. Padahal Budi menilai untuk menghasilkan murid-murid cerdas diperlukan sumber-sumber pengajar yang kompeten. Jadi guru-guru
harus memiliki kompetensi yang tinggi ya. Karena apa? Karena akan mendidik anak-anaknya. Kalau kompetensinya rendah, ya secara tidak langsung yang akan diajar juga akan ikut ya karena kompetensi gurunya kurang baik. Nomor satu sebenarnya faktor yang bisa membuat anak pintar atau tidak adalah guru. Jadi guru itu adalah kunci dari mutu dari sebuah kualitas atau kualitas pendidikan. Jadi memang kompetensi guru kita sangat rendah. Bisa dilihat dari hasil uji kompetensi guru atau UKG itu nilainya di bawah 5 rata-ratanya, sangat rendah ya. Ini pertama, jadi kualitas pengajar ini menjadi poin penting ya bagaimana pemerintah untuk menjadikan guru ini memang betul-betul harus berkualitas mulai dari apa seleksinya, kemudian upgradingnya dan bagaimana monitoring guru ini benar-benar bisa mampu mengembangkan kemampuan intelektualnya untuk bisa mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang cerdas. Sistem pendidikan yang membelenggu di era 4 era pendidikan 4.0 ya. Jadi namanya era industri ya. Ada 1.0, 2, 3 ini menunjukkan apa namanya perkembangan ya. Kalau 4.0 ini lebih kepada kemampuan industri dalam bidang digital ya, digitalisasi. Seharusnya guru tidak lagi menjadi narasumber utama dalam sistem pembelajaran, melainkan sebagai pendamping, penyemangat dan fasilitator, sehingga tidak apa namanya guru sentris ya. Artinya bila sistem pendidikan 4.0 ingin berhasil, maka anak-anak murid ini harus diedukasi untuk menjadi lebih aktif. Jadi kita masih menganut pendidikan massal seperti sekolah pabrik ya. Jadi yang penting dipaksa di dalamnya dengan di apa jejali dengan berbagai macam konsumsi kemudian dipaksa. Nah, ini yang kurang tepat. Itu kan edukasi 2.0. Kita sudah di edukasi 4.0 yang sudah zamannya artificial intelligence atau AI, bukan lagi pabrik ya. Tetapi bagaimana anak-anak ini menjadi anak-anak yang kreatif ya, apa namanya? Produktif, kreatif ya. Ujarnya ya. Budi mengharapkan anak-anak lebih diedukasi untuk aktif mencari tahu sesuatu dari sumber-sumber lain di luar sekolah. Misalnya lewat situs yang terverifikasi dan memiliki kredibilitas di internet. Terlebih setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Mereka akan menjadi lebih cerdas bila mempelajari sesuatu yang berkenaan dengan minat dan bakat. Nah, kemudian yang ketiga ini ya, pertama adalah kualitas pendidikan, sistem yang membelenggu, dan yang ketiga adalah lembaga pendidikan yang perlu pembenahan. Budi menekankan perlunya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang mencetak guru-guru berkualitas di masa depan. Ia mencontohkan salah satunya adalah dulu ya IKIP ya. Kampus-kampus IKIP yang model pengajaran seperti itu, Anda tahu nih ya. Ini menurut pengamat pendidikan, membuat guru menjadi kurang punya ide, kreativitas dan kurang eksplor dengan akademis, sehingga setiap tahun ketika ada uji kompetensi guru, mereka hasilnya selalu rendah. Nah, ini ya ada 3 poin. Kemudian bagaimana kita harus memulainya ya? Kita harus belajar setidak-tidaknya ini salah satunya ya, belajar dari negara tetangga. Hasil penelitian PISA menyebutkan bahwa Indonesia mendapatkan angka 371 untuk kategori membaca, 379 untuk matematika, dan 396 untuk sains atau ilmu pengetahuan. Indonesia tertinggal dari Malaysia yang berada di peringkat 56. Ini ya. Dengan mendapat nilai 415 dan untuk matematika 440, sedangkan sainsnya 438. Jadi masih lebih tinggi
eh, Malaysia ya daripada Indonesia. Sementara itu Singapura menempatkan peringkat nomor 2 teratas karena mempunyai sistem pendidikan yang matang. Di Singapura, penghargaan untuk guru sangat tinggi dan persyaratan untuk menjadi guru tidak sembarangan. Nah, ini menjadi poin penting ya. Penghargaannya tinggi, syarat menjadi guru juga tidak sembarangan, tidak hanya sekedar wiyata bakti, karena mungkin ya ini ya tidak ada seleksi, kemudian bertahun-tahun di situ tidak ada upgrading, pelatihan dan sebagainya. Ya, ini kan menjadikan mungkin PR bagi pemerintah Indonesia. Maka syaratnya harus ketat, harus diseleksi dengan seleksi tinggi ya, karena akan mengajar anak-anak yang akan menjadi anak-anak yang cerdas. Jadi kalau tidak pintar banget, tidak bisa menjadi guru. Kalau ogah-ogahan belajar, susah jadi guru. Tapi mereka juga dapat imbal jasa yang semua memuaskan. Nah, ini jadi dua poin penting. Penghargaan tinggi, artinya kesejahteraannya juga tinggi, tetapi persyaratannya masuk juga sangat ketat. Nah, ini makanya hasilnya juga bagus. Budi kembali menegaskan bahwa sejumlah permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah kesejahteraan guru pada akhirnya bermuara kepada kompetensi seorang pengajar. Karena kesejahteraannya rendah ya otomatis kompetensinya juga menyesuaikan ya. Ini Singapura memang menekankan kerja keras, jadi bukan mengurangi jam belajar. Kalau saya lihat, kalau kita kan menekankan pada iman dan takwa serta anak berbahagia itu repot. Nah, ini yang saya tidak setuju dengan pendapatnya pakar pendidikan tentang tidak setujunya iman dan takwa ini ditekankan pada pendidikan di Indonesia. Nah, padahal ini berarti mungkin pakar pendidikan itu kurang memahami bahwa iman dan takwa ini justru menjadi bagian penting agar anak-anak yang cerdas itu tidak hanya cerdas dalam mengolah misalnya sumber daya yang kemudian merusak ya, tetapi bagaimana kecerdasannya itu kemudian menjadikan dia eh, lebih dekat kepada Tuhannya ya, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mengeksplor alam dia memahami bahwa alam ini adalah buatan atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya kurang eh, sependapat dengan Pak Budi selaku pengamat pendidikan ya. Jadi kalau menekankan iman takwa ini kok apa namanya seolah-olah dia kurang setuju ya. Itu repot juga, belajar itu sesuatu yang serius dan perlu disiplin, bukan sekedar anak terlihat bahagia, anak beriman. Nah, seolah-olah beriman dan bertakwa itu tidak serius. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang tidak tepat lagi ya. Ya, ini kritik bagi pengamat pendidikan. Jadi cerdas itu tidak hanya cerdas secara otak, tetapi cerdas secara cerdas secara spiritual. Ini yang kalau ini menjadi fokus di Indonesia, mungkin Singapura bakal kalah. Mungkin karena apa namanya dari sisi-sisi lain ya, mungkin masih perlu apa namanya perubahan yang spektakuler. Maka pendidikan Indonesia memang masih perlu diperbarui. Tapi jangan menyalahkan tentang iman dan takwa ini menjadi sesuatu yang seolah-olah ini tidak serius ya. Di sini kalimatnya belajar itu sesuatu yang serius dan perlu disiplin, bukan supaya sekedar anak terlihat bahagia, anak beriman dan bertakwa. Ini kan kurang tepat ya. Kemudian tinggalkan sistem pendidikan kuno. Budi menambahkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih terlalu kuno atau feodalistik sehingga kurang menghargai kebebasan berpikir. Budi menambahkan bahwa Menteri Pendidikan harus berani menyederhanakan kurikulum, mengurangi aturan-aturan yang membelenggu untuk menciptakan kebebasan pendidikan. Jadi feodalistik itu harus dihilangkan. Ada kesetaraan musti atau open source ya.
Dia mengatakan, saya kira Pak Nadiem di 5 tahun ini memulai dan tidak akan bisa di stop lagi. Dia sudah membuka pintu gerbang dan harus segera dilaksanakan. Ya. Kemudian saya meloncat ke sini. Ya. Eh, Hasil dari sini nih. Ya. Ia juga menanggapi ini dari sini nih. Hasil penilaian PISA menjadikan masukan yang berharga untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang akan menjadi fokus pemerintah selama 5 tahun ke depan. Menekankan pentingnya kompetensi guna meningkatkan kualitas untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Ya, mudah-mudahan ini memicu bagaimana Indonesia ini di peringkat ke-72 kemudian bangkit dengan sistem yang tadi disampaikan ya, dengan kesejahteraan guru ditingkatkan ya, sistem pendidikan, kemudian lembaganya juga diperbaiki. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.